Pak, informasi yang kami dapat bahwasanya pada pelaksanaan mutasi dan rotasi kemarin, Bapak salah satu yang ini ya, yang dinonjobkan atau distafkan dari Camat Ulumana, distafkan. Bagaimana tanggapan kita, Pak? Ya, saya selaku ASN Musatan yang sudah lama mengabdi di Bukit Selatan ini, ya sangat terkejut dan ya tidak menerima dengan perlakuan seperti ini. Karena apa ya? Saya dinonjokkan dari camat, bahkan semenjak kepemimpinan ya Bapak Rusnan Mulyadi ini, sebelumnya dia Wabub, kini Bupati. Saya sudah 3 kali ya, tiga kali dinonjokkan dari jabatan tanpa tahu apa sebabnya. Apakah saya melanggar disiplin pegawai? Saya tidak tahu. Karena apa? Saya dicopot jabatan ini adalah hukuman disiplin yang paling berat. Kalau saya dijatuhi hukuman disiplin, kapan saya diproses? Jadi pencopotan jabatan saya ini adalah semena-mena, ya, tidak ada dasarnya. Kalau memang itu ya saya diproses, ada kesalahan, saya dicopot jabatan, saya ikhlas, saya terima. Tapi yang enggak saya terima ini, saya tidak tidak tahu apa sebabnya saya dicopot dari jabatan. Termasuk juga kawan-kawan yang lain banyak itu. Begitu Pak ya. Langkah kita selanjutnya apa yang akan kita tempuh, Pak? Awalnya saya ingin melakukan upaya ke KSN, pengaduan ke BKN. Tapi melihat kondisi kami saat ini dan lawan yang akan kita hadapi ini terlampau kuat dalam segala hal. Secara finansial dia kuat, secara politik dia kuat, apalagi secara kekuasaan. Sedangkan kami tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Jangankan mau ke Jakarta, mau makan sehari-hari aja kami susah. Ya. Sedangkan untuk ngaduk ke Jakarta itu perlu biaya, mungkin tidak cukup 1 hari. Dan juga saya juga tidak ada link di Jakarta, tidak ada pergaulan. Dan keterbatasan kami juga kemampuan. Mungkin karena kami ini pengalaman kurang, wawasan kurang untuk melakukan upaya, sehingga mungkin kami ya saya pribadi mungkin tidak akan melakukan upaya itu. Namun yang saya lakukan, hanya tempat saya mengadu itu ada 3. Yang pertama saya mengadu ke masyarakat Bungkus Selatan. Mudah-mudahan dengan kejadian ini masyarakat Bungkus Selatan bisa menanggapi, bisa ya memberikan masukan dengan pemimpin kita. Yang kedua saya minta kepada kawan-kawan media massa, tolong masalah ini ya diminta konfirmasi, minta kejelasan apa sebab musabab kami dicopot jabatan ini. Yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga, kami ingin mengadu ya secara lisan ini. Mungkin kalau ingin menghadap langsung ke DPR, mungkin saya tidak. Karena apa? Karena walaupun saya tidak mengadu langsung ke DPR, ini sudah menjadi tugas pokok lembaga DPRD Kabupaten Selatan ya, untuk ya, tanggap dengan masalah Bungkus Selatan saat ini.
Jadi saya minta pada lembaga yang terhormat, ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selatan untuk menanggapi permasalahan yang sedang kami hadapi ini. Hanya itu yang mungkin yang bisa kami minta pertolongan, minta bantuan dengan kawan-kawan sekalian, termasuk dengan anggota DPRD. Karena untuk melangkah lebih jauh, ya keterbatasan saya khususnya mungkin tidak sampai ke situ. Kalau informasi yang kita dapat itu berapa orang Pak yang senasib sama Bapak yang dinonjokkan Pak? Kami tidak tahu jelas karena kami mau minta daftar SK mutasi, lembar mutasi itu tidak dikasih. Tadi barusan saya ke BKD menghadap Pak Minar, Kepala BKD dan Kabit Mutasi, Pak Anggi. Saya minta daftar mutasi itu mana. Itu katanya tidak bisa dikasihkan. Alasannya apa Pak? Ya alasannya itu harus izin Pak Sekda dulu. Saya bilang bahwa itu tidak perlu diizin Pak Sekda karena kita kan tidak ada rahasia jabatannya di situ, tidak ada rahasia negaranya di situ. Bahkan Pak Bupati Gusel Mulyadi sangat menekankan betul untuk transparansi informasi birokrasi itu. Nah, kalau memang Pak Bupati ingin transparan masalah informasi birokrasi, kenapa itu ditutupi? Ada apa? Itu Jadi perlu data mutasi dipertanyakan. tetap ditutupi Pak? Ya, dipertanyakan kenapa ditutupi. Ya, semestinya harus dipublikasikan biar masyarakat tahu ini yang dimutasikan, ini banyaknya yang dimutasikan, ini job-job yang dimutasikan. Semestinya itu nggak perlu ditutupi. Jadi Pak, hal ini yang kita sampaikan menurut kita ini apakah mutasi ini cukup kacau atau gimana Pak menurut kita? Kalau masalah kacau apa tidak, saya nggak tahu datanya, nggak bisa komentar kacau apa tidak. Yang jelas secara pribadi bagi saya, ya, karena saya yang mengalami ini ada satu kekacauan. Karena saya tidak tahu kenapa saya dicopot jabatan, apakah saya salah, apa bagaimana itu. Pernyataan terakhir dari Bapak apa yang ingin disampaikan Pak ke publik Pak? Ke publik saya minta, ya, cobalah mari kita sama-sama untuk gimana ya, untuk kita sama-sama membangun Bung Selatan ini ke depan lebih baik. Mari kita sama kita pantau, kita awasi, kita kasih masukan dengan Bupati Bung Selatan supaya dalam menjalankan pemerintahan ini ya sesuai lah dengan aturan yang ada gitu. Sama-sama kita awasi. Termasuk dengan mutasi ini ya Pak, kita awasi dan sesuai dengan aturan mestinya. Ya termasuk masalah mutasi ini dan masalah lain-lain, bukan ini hanya mutasi aja. Ya. Kalau mutasi ini aja seakan-akan saya khusus untuk mutasi ini aja. Enggak, termasuk masalah yang lain kita awasi supaya Bung Selatan lebih baik dan cita-cita Bung Selatan untuk mencapai Bung Selatan emas itu segera terwujud. Terima kasih Pak. Terima kasih. Menurut saya mutasi kali ini ya aneh dan kacau. Ya. Karena apa saya bilang aneh dan kacau? Ya, yang pertama mutasi kali ini ya banyak sekali yang pejabat-pejabat yang dicopot jabatannya tanpa alasan yang jelas. Apakah dia kena hukuman disiplin? Apa-apa penyebabnya? Ya, menurut pengalaman saya ini teraneh. Teraneh kenapa? Kalau selama ini ya mutasi itu terbuka, ya. Setelah habis pelaksanaan mutasi itu siapa-siapa yang kena mutasi, ya, SK ada mutasi itu dirilis ke media,
kali ini ya mutasi itu tertutup sampai media, sampai yang bersangkutan saya juga menanyakan ke BKD, tidak mau diberikan SK mutasi itu. Bapak dimutasi kemana, Pak? Saya nggak tahu dimutasi kemana, karena mutasi itu saya tidak diundang, ya. Jadi nggak jelas saya non-job ke OPD mana, saya belum tahu, karena SK juga belum saya terima.